Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan biologi molekuler di bidang kesehatan, yang berjudul Penurunan RASD1 meningkatkan perkembangan MASLD dengan menghambat jalur PI3K, AKT, MTOR. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yang terdiri atas Anissa Alfianti dengan NIM 236137179, Muhammad Slamet Wahyudi dengan NIM 236131180, Adinia Salwa Islami dengan NIM 236131181, Retno Lulu Habibah dengan NIM 236131182, Tiara Marzella dengan NIM 236131184. Untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang, penyakit hati steatotik terkait disfungsi metabolik atau MASLD merupakan penyakit hati yang paling umum secara global, dengan prevalensi tinggi terutama pada individu dengan obesitas dan diabetes tipe 2. Penyakit ini ditandai dengan akumulasi lipid di hati yang dapat berkembang menjadi steatohepatitis, fibrosis, sirosis, hingga karsinoma hepatoseluler atau HCC. Lalu, tingginya prevalensi MASD yang terus meningkat membawa tantangan besar secara medis dan ekonomi. Namun hingga saat ini belum ada terapi farmakologi spesifik yang diakui untuk pengobatan MASLD. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jalur metabolisme lipid, terutama proses de novo lipogenesis atau NDL atau DNL, memainkan peran penting dalam patogenesis MASLD. RASD1, anggota superfamiliaras, terlibat dalam berbagai proses metabolik, terutama regulasi insulin dan diferensiasi adiposit, yang berkontribusi pada resistensi insulin dan obesitas. Namun, peran spesifik RASD1 dalam MASLD masih belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi peran RASD1 dalam MASLD, terutama melalui jalur PI3K, AKT, MTOR, guna mengidentifikasi potensi RASD1 sebagai target diagnostik dan terapeutik yang inovatif untuk penyakit ini. Hasil dan diskusi. Yang pertama ada ekspresi RASD1 yang meningkat pada MASLD. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi RASD1 meningkat secara signifikan pada pasien dengan metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Peningkatan ini diamati baik pada tingkat mRNA maupun protein di jaringan hati pasien MASLD dibandingkan dengan individu tanpa penyakit tersebut. Hasil serupa ditemukan pada model hepatosit yang diinduksi dengan asam lemak bebas, di mana RASD1 menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan akumulasi lipid. Data imunohistikemia dan pewarnaan imunofluoresensi lebih lanjut mengungkapkan bahwa protein RASD1 terutama ditemukan di inti dan sitoplasma hepatosit, menegaskan perannya dalam patogenesis MASLD melalui regulasi metabolisme lipid. Selanjutnya, overekspresi RASD1 memperburuk akumulasi lipid. Penelitian ini menemukan bahwa overekspresi RASD1 secara signifikan memperburuk akumulasi lipid dalam hepatosit. Pada model sel yang diinduksi dengan asam lemak bebas, hepatosit dengan overekspresi RASD1 menunjukkan peningkatan sintesis trigliserida yang disertai dengan regulasi ke atas gen-gen lipogenesis utama seperti SREBP1, ACC1, dan FASN. Selain itu, analisis lipodemik mengkonfirmasi bahwa overekspresi RASD1 meningkatkan sintesis lipid secara keseluruhan. Jalur PI3K-AKT-mTOR yang diketahui berperan penting dalam regulasi metabolisme lipid ditemukan lebih aktif pada hepatosit dengan ekspresi tinggi RASD1. Aktivasi jalur ini berkontribusi pada lipogenesis berlebihan
yang memperburuk kondisi steatosis hati. Temuan ini menyoroti bahwa RASD1 dapat menjadi target potensial untuk mengurangi akumulasi lipid dan mengelola MASLD. Yang selanjutnya yaitu knockdown RASD1 mengurangi lipid di hepatosit. Knockdown RASD1 pada hepatosit secara signifikan mengurangi akumulasi lipid yang diinduksi oleh asam lemak bebas. Penurunan ekspresi RASD1 melalui pendekatan RNA interferensi menunjukkan penurunan sintesis trigliserida dan pengurangan pewarnaan lipid pada analisis ORO. Analisis ekspresi gen dan protein juga mengungkapkan penurunan signifikan pada gen-gen lipogenesis utama seperti SREBP1, ACC1, dan FASN. Selain itu, analisis lipidomik menunjukkan bahwa knockdown RASD1 menekan produksi lipid secara keseluruhan. Secara mekanistik, knockdown RASD1 menghambat aktivasi jalur PI3K AKT-mTOR yang dikenal sebagai pengatur penting metabolisme lipid. Temuan ini menunjukkan bahwa penekanan ekspresi RASD1 memiliki efek protektif terhadap akumulasi lipid di hepatosit, menjadikannya target potensial untuk pengobatan MASLD. Yang selanjutnya dalam model tikus MASLD, penelitian ini menunjukkan bahwa knockdown RASD1 secara signifikan memperbaiki kondisi hati berlemak. Tikus yang diberi diet tinggi lemak menunjukkan peningkatan ekspresi RASD di hati, yang berkontribusi pada akumulasi lipid, peningkatan berat badan, dan resistensi insulin. Namun ketika ekspresi RASD1 ditekan menggunakan adeno-associated virus atau AAV untuk mengantarkan RNA interferensi, akumulasi lipid di hati berkurang drastis disertai dengan penurunan berat badan dan peningkatan sensitivitas insulin. Selain itu, knockdown RASD1 juga mengurangi ekspresi gen-gen lipogenesis seperti SREBP1, ACC1, dan FASN, serta menghambat jalur PI3K AKT-mTOR yang diketahui berperan dalam metabolisme lipid. Hasil ini menunjukkan bahwa RASD1 punya peran kunci dalam patogenesis MASLD dan bahwa penghambatannya dapat menjadi strategi terapi potensial untuk mengelola kondisi ini. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa jalur PI3K atau AKT atau mTOR merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh RASD1 untuk mengatur metabolisme lipid pada metabolic dysfunction associated steatotic liver disease atau MASLD. Overekspresi RASD1 meningkatkan fosforilasi protein kunci dalam jalur ini, termasuk PI3K, AKT, dan mTOR yang memicu aktivasi downstream efektor seperti P70S6 kinase. Aktivasi jalur ini mendorong ekspresi gen-gen lipogenesis utama seperti SREBP1, ACC1, dan FASN yang menyebabkan akumulasi lipid berlebihan di hati. Sebaliknya, knockdown RASD1 melalui RNA interferensi menghambat jalur PI3K, AKT, atau mTOR yang berujung pada penurunan ekspresi gen-gen lipogenesis dan pengurangan akumulasi lipid. Penggunaan inhibitor spesifik seperti PI3K inhibitor, AKT inhibitor, dan mTOR inhibitor pada hepatosit dengan overekspresi RASD1 menunjukkan bahwa penghambatan jalur ini secara signifikan menekankan lipogenesis. Temuan ini menegaskan bahwa jalur PI3K, AKT, dan mTOR adalah penghubung penting antara RASD1 dan metabolisme lipid, menjadikannya target potensial untuk terapi MASLD. Penelitian ini juga menunjukkan signifikasi klinis penting dari RASD1 dalam diagnosis dan pengobatan metabolic dysfunction associated steatotic liver disease atau MASLD. Ekspresi RASD1 yang meningkat pada MASLD menunjukkan potensinya sebagai biomarker diagnostik untuk mendeteksi perkembangan penyakit, terutama pada tahap awal. Selain itu, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa knockdown RASD1 dapat menurunkan akumulasi lipid di hati, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi berat badan pada model tikus MASLD. Temuan ini menyoroti RASD1 sebagai target terapi potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi farmakologis baru, terutama dengan memanfaatkan jalur PI3K, AKT, atau mTOR untuk menghambat lipogenesis. Dengan demikian, modulasi RASD1 tidak hanya menjanjikan untuk meningkatkan hasil klinis pada pasien MASLD, tetapi juga untuk memberikan landasan untuk terapi presisi yang lebih efektif pada gangguan metabolisme terkait hati.
Peran biologi molekuler dalam kefarmasian. Yang pertama yaitu identifikasi target molekuler, yaitu studi ini mengidentifikasi RASD1 sebagai molekul kunci yang terlibat dalam regulasi metabolisme lipid di hati melalui jalur PI3K atau AKT atau mTOR. Yaitu yang selanjutnya itu peningkatan ekspresi RASD1 ditemukan berkorelasi dengan progresi MASLD menjadikannya target potensial untuk diagnosis dan terapi. Yang kedua, yaitu regulasi gen dan protein. Yaitu ada penelitian menggunakan pendekatan molekuler seperti qPCR dan Western blot untuk mempelajari perubahan ekspresi gen-gen lipogenesis seperti SREBP1, ACC1, dan FASN, serta protein dalam jalur PI3K atau AKT mTOR. Yang selanjutnya yaitu analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana jalur sinyal molekul diatur dalam kondisi patologis. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu modulasi genetik untuk terapi, yang di dalamnya yaitu penelitian menggunakan teknologi knockdown atau RASD1 berbasis RNA interferensi atau shRNA yang dikirim melalui adeno associated virus atau AAV. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana manipulasi ekspresi gen dapat memodulasi penyakit secara efektif. Yang keempat yaitu ada pengembangan obat yang ditargetkan, yaitu penggunaan inhibitor spesifik seperti LY 294002 atau PI3K inhibitor, yaitu MK2206 atau AKT inhibitor dan Repepsin atau mTOR inhibitor menunjukkan bagaimana jalur molekuler dapat digunakan untuk menguji potensi penghambatan jalur sebagai strategi terapi. Yang kelima ada integrasi data lipidomik, yaitu analisis lipidomik membantu mengidentifikasi perubahan metabolisme lipid di tingkat molekuler, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana intervensi molekuler mempengaruhi jalur metabolisme utama. Sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya selaku moderator akan menutup sesi presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.